Baca ini sambil kamu lihat lelaki yang kamu incar. Itu tanpa saya sadari saya memasukkan entah itu setan, hantu blau atau apa itu ke dalam tubuh saya tanpa saya tahu. Saya bukan orang suci ya, saya pun bisa punya kesalahan. Makanya saya bongkar semuanya. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT, dia tahu dari awal saya siapa. Nggak dititipin lagi 9 tahun. Sahabat, berita-berita yang kita saksikan tadi adalah hal-hal yang hari-hari ini sering sekali kita lihat. Dan itu adalah kenyataan yang dialami oleh banyak sekali orang hari-hari ini. Kenyataan seperti ini membuat banyak orang tertekan dan putus asa di dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya mengalami depresi, tekanan mental, dan luka batin yang mendalam. Seperti yang dialami oleh sahabat kita yang satu ini. Bayangkan ia harus ditelantarkan semenjak ia bayi. Ia mengalami kekerasan batin dan juga harus menjalani kehidupan di dalam kegelapan. Bagaimana pada akhirnya hidupnya diubahkan? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Masa kecil saya kalau dibilang menyenangkan tidak terlalu menyenangkan karena memang ternyata sampai detik ini pun saya tidak pernah tahu siapa orang tua kandung saya. Jadi saya diangkat anak itu dari sejak saya bayi. Kalau nggak salah ya sekitar aku umur 7 tahun atau 8 tahun aku main ke rumah saudara. Ih kak, kok kamu udah gak pernah ajak aku main lagi sih kak? Aku tuh gak mau ngajak kamu main karena kamu anak pungut. Pada saat saya bertanya ke orang tua saya. Nama ibuku siapa? Emang bener, saya tuh bukan anak. Dia peluk saya, dia cium saya, dia bilang, gak usah dipikirin. Lu tuh anak gua. Tapi ada kalimat-kalimat yang, ya begitulah. Namanya juga anak pungut. Mak lu tuh, maaf. Ya, makanya anaknya jadi kayak begini. Itu yang sebetulnya masih ingat sampai sekarang. Di dalam satu keluarga itu akulah yang paling nakal karena memang aku yang suka memberontak gitu kan. Dalam perjalanan satu anak ini kan dia kan punya pikiran, punya ini yang ternyata itu salah. Jadi misalnya ternyata berteman sama orang-orang yang memang dalam tanda kutip yang nakal, yang akhirnya aku ke diskotik, akhirnya aku ngedrugs. Meskipun saya memang tidak mengedarkan yang seperti itu, tapi kan saya pemakai. Apalagi free sex udah pasti masuk. Jadi dosa apa yang belum? Dengar ya, gua mau minum-minum sampai malam kek. Itu terserah gue. Ngerti gak lu? Tapi kenapa harus rangkul sama cewek lain? Cewek sewaan. Halah sini. Dia gak lu? Udah ngajar lu. Lu jangan ikut campur urusan gue. Ngerti gak lu? Pergi sana. Ceraikan aku mas. Cerai aja aku udah. Cerai. Perceraian pertama yang sebetulnya bikin saya shock. Bikin saya kecewa. Terus pernikahan yang kedua itu lebih parah lagi. Karena dia sering melakukan KDRT dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini yang jadi titik di mana awalnya aku malah lebih intens untuk berdukun. Saya pengen gaya hidup. Saya kepengen yang sayanya yang tadinya merasa saya sering dibully, saya sering di ini. Ya itu makanya ditinggalin sama suaminya karena begini-begini. Nah itu saya cuma cari itu. Saya harus dapat yang lebih. Saya harus jadi orang yang lebih. Karena saya ditinggalkan pasti kan karena perempuan lain nih. Teman saya bilang, kalau mau disayang suami mau ikut nggak? Ikut kemana? Biar kamu bisa taklukin suamimu. Biar dapet suami yang baik, tajir, melintir gitu. Pada saat itu saya nggak kepikiran saya ke dukun loh. Saya nggak ngerti gitu. Oh ya udahlah ikutlah.
Ini mantra gendam. Baca ini sambil kamu lihat lelaki yang kamu incar. Jangan ada yang tahu. Mari. Karena kamu tidak mau memasang susuk, ritual ini akan membuat kamu lebih cantik di depan mata lelaki. Itu tanpa saya sadari saya memasukkan entah itu setan, hantu blau atau apa itu ke dalam tubuh saya tanpa saya tahu. Karena ada bacaan yang memang untuk memanggil itu, sampai saya pun mempelajari bacaan bagaimana cara memanggil arwah. Dan itu berhasil, selalu berhasil. Makanya tambah pede saya gitu, dan saya mulai mencari dari satu dukun ke satu dukun begitu. Nah, sampai saya memang benar-benar jauh dari Tuhan, itu sangat jauh. Dan itu dosa banget. Pagi-pagi aku udah nggak bisa bangun, ini separuh ini itu yang kaku, kesemutan. Jadi bergerak itu nggak bisa. Nah, terus dibawa aku ke rumah sakit pertama kali, itu masih nggak apa-apa ini. Di arah perjalanan itu kayak ini motor berat, kan aku pakai motor. Kok motor saya kayak bertiga nih? Dia bilangnya gini, kenapa tidak panggil aku? Ayo sebut aku, Yesus. Saya tengok dong ke belakang. Wah, inilah gara-gara orang sakit parah halu nih. Masih gitu. Jalan saya udah sampai di IGD, selesai dirawat saya pulang. 2 minggu kemudian dibawa lagi saya ke rumah sakit yang sama. Naik lagi motor, kali ini itu seperti orang nyanyi. Suaranya itu halus sekali. Dia gini, Yesus, Yesus. Itu di sepanjang jalan saya sampai begini. Ini apaan? Saya giniin kuping saya. Itu saya dengan sebisanya saya baca apalah gitu kan. Kok nggak ngefek lebih suara itu. Sampai saya di IGD kembali ditangani dan begini-begini, saya masih belum percaya. Kok Yesus gitu. Saya gerakin tangan saya udah nggak bisa. Ternyata udah dingin. Saya merasa dingin yang luar biasa. Ini kaki udah lurus. Saya sempat gini, tolong. Itu kan karena posisi malam, udah gak ada yang dengar. Terus saya gini, ini kalau emang udah waktunya udah bodo amat dah. Tiba-tiba saya ngeliat gumpalan asap. Asap tapi itu ada bayangannya. Itu gede, putih. Ada kayak tangan besar di kaki kanan saya. Cah. Lagi-lagi. Yesus, Yesus. Akhirnya saya gini. Karena saya ingat dulu kalau bapak saya berdoa itu kan dalam nama Tuhan Yesus. Saya turutin dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang ini engkau yang akan ngambil aku, silahkan. Tapi kalau boleh aku minta, izinkan aku hidup sekali lagi untuk menjadi anakmu. Untuk melayanimu Tuhan Yesus. Aku janji. Meskipun aku tahu aku bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi kali ini aku mau berjanji. Izinkan aku bertobat. Tiba-tiba yang tadinya udah dingin, hangat. Itu awal dari aku berani untuk buka diri. Ini kayaknya perlu nih aku konsuling. Pertama gitu. Oke lah. Itu sahabat 24 itu di TikTok itu kan ada bacaan di bawahnya tuh. Saya cari nomor WA-nya, saya dapat. Nah, mulai saya sharing. Untuk minta bantu doa setiap kali saya sakit atau saya sedang kegundahan, saya telepon sahabat 24. Selalu ada masukan-masukan yang bermanfaat. Terus kayak seperti waktu itu pada saat saya sakit dan sampai saya benar-benar goyang waktu itu. Saya minta untuk pembimbing saya. Ini aku lagi sakit, gini dan begini gitu. Oh iya, coba deh Oma buka di 2 Korintus 5 ayat 21.
dibimbing untuk pembacaannya di awal, tapi terus dijelaskan. Ya, dan aku sambil nangis, aku selalu kalau ada yang bimbing aku doa itu pasti aku nangis. Termasuk waktu itu juga dengan yang membimbing aku dari Sahabat 24 itu. Dan memang sih apapun yang disarankan itu membuat aku tambah membuka diri. Aku sangat terima kasih dengan Sahabat 24. Pada saat itu aku nggak mau berlama-lama untuk tidak dibaptis. Harus secepatnya untuk menguatkan aku. Jadi kalau nggak salah 3 bulan lah setelah aku mulai ikut ibadah ini, aku dibaptis. Kali ini saya benar-benar bertobat. Saya menjadikan Tuhan Yesus adalah sahabat setia saya. Akhirnya Tuhan bisa tarik saya kembali. Pesan saya untuk yang masih berkelut di dunia hitam terutama ya. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona hitam. Dan harus selalu percaya ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan percaya dengan manusia 100%. Tapi percayalah dengan Tuhan. Hidupmu akan aman. Apapun akan dipegang oleh Tuhan. Selama engkau percaya. Harus berani berkata, ya saya harus keluar dari tempat ini. Mulai kita doa. Dan jangan pernah merasa, wah ini kotor ya. Aku juga ngalamin kayak gitu. Saya juga begitu. Gue ini kotor. Apa Tuhan masih mau dengar? Itu pun yang saya pernah pertanyakan di Sahabat 24. Kok kenapa saya setiap kali saya doa saya selalu merasa saya kotor? Oh nggak apa-apa Om. Terus doa. Saya berani ngomong begini sekarang karena saya pernah ada di hidup kalian. Hidup yang kelam, hidup yang hitam. Terbukti saya bisa keluar loh. Niat, kita tekad bulat. Ada Tuhan Yesus yang bimbing kita nanti ini. Nggak akan kita ditinggalkan sama Tuhan Yesus. Manusia bisa meninggalkan. Tapi Tuhan Yesus yakin nggak akan ninggalin kita. Di posisi kita terburuk sekalipun, tetap ada Tuhan Yesus. Itu harus diyakini. Sahabat, sama seperti Ibu Ritawati, mungkin hari ini kamu menyimpan luka yang tidak ada seorang pun tahu. Tetapi ingatlah Tuhan tahu dan sanggup untuk memulihkanmu, bahkan di titik terendah di dalam hidupmu. Kamu tidak perlu menyimpan beban itu sendirian. Kami ada di sini untuk mendengarkan dan mendoakanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung perjalananmu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat. Ia adalah seorang penulis lagu dan penyanyi, tetapi juga mantan LGBT. Pengalaman dan trauma masa kecilnya membuat dia bergumul di dalam identitasnya. Dan bukan hanya itu, ia juga bergumul dengan ego dan kesombongannya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan seorang pencipta lagu yang mungkin lagunya sering sekali sudah sahabat solusi dengar. So please welcome Ko Jason Irwan. Halo. Shalom. Thank you for coming Ko. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mau berbagi di solusi. Nah hari ini kita akan ngobrol banyak tentang yang pernah pergumulan, perjalanan hidup yang Ko Jason ini alami. Tetapi sebelum kita masuk ke intinya, ternyata apa yang dialami ini adalah adalah trauma atau luka yang dialami sejak kecil. Iya, jadi kan dulu saya ini bukan orang Kristen kan. Istilahnya saya sebutnya saya orang yang belum mengenal Yesus lah. Jadi saya punya yang lama, jadi kan dulu kan orang tuh susah tuh. Mungkin orang udah denger lah. Karena kesusahan hidup, papa mama saya cari uang, saya sering dititipkan di rumah nenek. Oke. Dan saya sering pergi sama kukuh, sebutnya Om. Adiknya mama mancing. Cuman waktu 5 SD itu saya percaya itu hari itu saya percaya Tuhan tetapkan sebagai hari mungkin buat saya hari terburuk, tapi juga sebagai hari perjanjian saya dengan Tuhan. Dimana saya pulang dari mancing, Om saya, kukuh saya pulang duluan, biasa juga nggak pernah ada tukang beca mandi kok di sumur itu. Ada 3 tukang beca mandi. Dan tiba-tiba saya dilucuti pakaiannya dan ya udah saya diperkosa dengan 3 orang, tapi yang suami 2 orang, yang terakhir enggak. Cuman yang bikin saya sedih ya waktu itu, kok saya harus mengalami gitu. Dan namanya terus terang ya ini bukannya vulgar ya, namanya disodomi
Itu sakitnya minta ampun sampai berdarah. Dan itu lukanya, membekasnya, traumanya luar biasa. Dan saya nggak bisa cerita sama orang tua. Saya tinggal di Banten, otak saya cuma ingat omongan salah satu tukang beca ngomong gini. Kalau lu ngomong sama orang tua lu, gue bantai orang tua lu. Itu jadi pengalaman buruk sampai akhirnya saya nggak bisa sekolah dengan baik. Saya hidup lebih jadi pendiam gitu. Itu perjalanan baru dimulai. Iya. Kejadian tersebut menimbulkan luka pastinya, trauma. Sehingga mungkin lebih cenderung ke trauma ya. Trauma ya. Takutnya yang luar biasa sih. Dan mempengaruhi sebesar apa hidup Ko Jason waktu itu? Wah, sekolah maaf ya jadi bego. Sekolah nggak bisa mikir loh. Tidur susah. Makanya dulu waktu 5 SD tuh kurus badan saya, nggak gendut. Dan satu hal, dia hilang percaya diri. Dan mulai hilang gambar diri saya. Gitu. Dan ternyata hal tersebut juga mempengaruhi di orientasi seksual seperti itu. Waktu itu belum. Waktu itu saya suka sama satu cewek. Saya nggak apa-apa sebut namanya ya, teman SD, dia teman SMP juga, namanya Ina. Dan cinta benar sama dia. Cuman karena trauma, luka, kalau belum beres, mau dibawa kemanapun kalau belum beres, itu lama-lama tumbuh. Makanya orang nggak paham kadang-kadang trauma itu harus diberesin. Satu kali, ya ada orang yang perhatiin, bayangin ya, saya kenanya sama tukang beca, tapi orang yang memperhatikan saya juga modelnya nggak jauh beda gitu. Akhirnya disitulah ada perasaan antara kesel, benci, beda tipis. Akhirnya jadi waktu satu SMA. Ya, kita balik sedikit ke SMP ya, di mana Ko Jason ketemu Tuhan untuk pertama kali itu di SMP di retret ya. Sama ditolong sama waktu itu ibu tolong yang khotbah Pak Rubin Adi. Wow. Di situ saya kenal Tuhan Yesus. Makanya saya kalau sama satu sosok ini saya terus terang kayak seperti ada utang budi loh. Tuhan pakai Pak Rubin Adi itu untuk mempertobatkan saya gitu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus saya mau jadi apa hari ini? Gitu. Nah, pertama kali lahir baru tersebut, ya apa yang berubah dalam diri Ko Jason? Punya harapan. Dulu kan saya nggak punya harapan. Waktu 2 SMP kenal Tuhan Yesus, saya nangis di retret. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Cinta mula-mula kan, semangat. Mulai tuh udah nggak bikin aneh-aneh tuh. Waduh, udah terus bangkit. Tapi kan 2 tahun gak ada mentoring, api itu padam. 1 SMA, jatuh meledak. Pertama kali Kak Hetty ya, ini tahu bahwa Ko Jason ini LGBT, gimana ceritanya? Dia tahu tahun 2004. Kan sebelumnya sahabatan dulu tuh ya? Saya kenal dia tahun 2000. 2004 dia nyatain cinta. Saya bilang, karena saking akrabnya, Het, lu jangan deh Het. Gue gak normal Het. Dia bilang, lu gak normal kenapa? Dia masih mikir gini, itu mah cara penolakan lu aja. Masih deny dia. Sampai akhirnya satu titik dia sadar, tapi dia tuh gak berhenti berdoa loh. Dia selalu bilang, gak tahu ya Tuhan taruh gue tuh belas kasih buat hidup lu. Kok cinta gue gak luntur-luntur, makin cinta berat. Sampai gue ngomong gini, gue heran sama lu ya, gak pernah gue apa-apain, kok lu cinta mulu sih? Kalau bukan Tuhan, Pak Tudu. Saya percaya di dalam hidup ini belum tentu ada perempuan kayak dia lagi loh. Kenapa? Dia sampai hari ini selalu pegang apa? Apapun yang gue lakukan buat Tuhan. Gue gak selamanya kuat, tapi setiap gue gak kuat, gue cari Tuhan lagi. Makanya dia bisa jaga hidupnya baik-baik. Kenapa dia berani? Yang support saya tampil podcast siapa? Dia. Karena dia lihat hidup saya udah baik gitu. Dan dia bilang udah saatnya lah kita muncul. Istri saya tuh orangnya pendiam banget, gak banyak ngomong. Gak mungkin ya beginian. Gak mungkin. Dia jaga nama baik saya luar biasa loh. Satu titik dia sadar bahwa Tuhan izinkan lu seperti ini. Tuhan izinkan kita menikah. Tuhan izinkan gue diproses dengan suami yang gila kayak lu terus terang. Ternyata gue bisa lewati, berarti ada rencana Tuhan. Untuk orang-orang yang senasib dengan kita rumah tangganya gitu. Ya, aku lihat luar biasa banget bahwa Tuhan memakai istri Ko Jason juga buat akhirnya membawa Ko Jason menyadari segala dosa dan kasihan sih tepatnya, bombardir dia. Bombardirnya itu semua orang suka dipelukan, disayangin ya. Saya ini cuek orangnya, sorry ya. Walaupun saya udah sama cowok pun saya cuek orangnya sebenarnya. Udah pembawaan saya gitu. Jadi dia tuh satu masa dia pernah nangis. Lu jijik sama gue. Gue gak jijik sama lu. Cuman gue nih susah terima lu, saya bilang. Tidur, suka pegangin tangan. Saya nangis tuh kadang-kadang. Kasian.
bukannya aku sedih nih, maksudnya enggak esok ya, kasihannya lu bayangin dia tuh cuma ingin disayang gitu loh. Cuman gue nggak tahu caranya ingin dia kayak gimana dengan kondisi kayak gini. Udah doa juga, Tuhan gimana saya ini? Karena nggak ada mentor yang ngajarin masalahnya. Akhirnya ya waktu saya pisah 2021-2022 ya. Dalam masa berpisah pun saya tetap masih kontak sama dia. Oke, pisah ini as in Ko Jason pergi. Pergi ke Amerika. Iya, tetapi secara pernikahan tidak diakhiri gitu ya. Saya pernah ajukan, tapi akhirnya saya batalkan. Waktu itu apa yang Ko Jason katakan kepada istri ketika mau, oke, aku tinggal dulu nih, kita pisah dulu. Karena waktu itu dia tantangin. Kita tuh dalam kondisi marah, tuduh berdua. Karena apa sebelumnya? Marah karena? Karena ada laki-laki lain. Oke. Gitu. Jadi dia tuh marah, saya nggak mau tinggalin. Karena saya merasa saya mau coba. Terakhir nih, bahagia nggak gua? Sama laki-laki cowok lain ini. itu. Tapi gak lama, saya sadar akhirnya, gua nggak bahagia juga. Satu titik ya, ini buat teman-teman boleh percaya boleh enggak lah, silahkan coba. Tidak ada yang menggantikan posisi seorang perempuan. Perempuan itu penolong. Alkitab berkata perempuan itu penolong. Perempuan itu pewaris kerajaan. Cuman dia yang bisa nolong kita. Bukan yang lain. Percaya sama saya deh. Saya udah lewatin nih. Percaya. Dia tuh kuat bertahan luar biasa, gila. Gila pokoknya. Hebat sih. Betul, penolong. Penolong yang setia itu kayak istri saya ini melebihi emas dan perak dah. Gitu. Saya waktu maafin diri saya sendiri, saya nangis loh. Waduh, sampai berapa jam nangis sampai mata bengkak. Kenapa? Saya gini, Tuhan, saya suka mengutuki diri saya kok goblok, saya kok tolol cerita sama orang ini, kok saya nggak bisa sembuh Tuhan, saya kok mengata-ngatai diri saya, banyak penyesalan. Dan saya sering nyalain Tuhan akhirnya. Makanya saya bilang, saya sebut nama saya loh. Saya sebut nama yang Tuhan kasih dalam baptisan saya, Jason. Jason, mulai hari ini saya mengampuni engkau. Hai jiwaku, aku ampuni engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau punya nilai di mata Tuhan. Bangkit hari ini. Jangan mengasihani diri sendiri lagi. Jangan punya mental korban lagi. Waktu saya mulai bisa mengampuni diri saya, itu lebih mudah ngampunin orang. Kan dua bapak kami juga bilang, kalau Tuhan udah ngampunin kita, masa kita nggak bisa ngampunin orang? Orang LGBT itu kasihan tau, banyak luka. Salah satunya nggak bisa mengampuni. Harus diberesin. Gitu. Oke, tadi Ko Jason sempat bilang harus sembuh dulu. Nah, menurut Ko Jason apa yang waktu itu pada akhirnya benar-benar menyembuhkan dari dalam? Ini, saya bilang sembuh tuh ya, sembuh dari pola pikir loh. Bahwa yang kita lakukan tuh salah. Beresin masa lalu lu. Ini penting nih, masa lalu harus beresin. Ketiga, lu ingat siapa orang yang menyakiti hati lu. Sampai lu seperti hari ini. Itu diberesin. Ini 3 hal penting. Ini udah beres, kedepannya lebih enak. Gitu. Oke. Kalau kita tarik ke belakang ya. Ini kan perihal trauma di masa lalu sehingga merusak gambar diri dan identitas Ko Jason. Sehingga pada akhirnya menjalani hidup yang seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah datang kepada Tuhan, bertobat, dipulihkan. Identitas apa yang sekarang Ko Jason pegang dalam hidup Ko Jason? Identitas yang saya pegang adalah cuma satu. Saya ini kepunyaannya Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan sempurna. Kalau ada sempat dirusak, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Kuncinya cuma satu. Datang lagi sama Sang Pencipta yang membuat kita. Udah itu aja. Jadi saya gak mau jadi orang ribet. Betul gak sih? Udah simpel aja. Jangan mempersulit diri sendiri. Ya. Gitu. Karena yang aku percaya juga gitu ya. Identitas itu yang pada akhirnya mendahului aktivitas. Kalau kita tahu siapa kita, yang kita lakukan pasti mengikuti siapa kita itu. Sama ini loh, saya selalu ngomong berkali-kali ya. Pokoknya yang lagi nonton, bapak-bapak, kalau punya anak laki-laki, you harus deket hubungannya. Makanya mumpung belum terlambat, saya selalu bilang, ayo bapak-bapak, kembali ke Tuhan, cari anakmu lagi. Percaya, bapaknya minta maaf aja. Itu anak langsung strong lagi, kuat lagi. Kasih waktu tentunya ya. Tapi minimal dia tahu bapaknya sayang sama dia. Gitu. Ya. Itu pesan yang harus dicatat oleh sahabat solusi hari ini ya, terutama bapak-bapak. Oke. Setelah semuanya dipulihkan, tentu kehidupan pernikahan juga dipulihkan. Apa yang berubah? Bisa tidur. Oke. Iya, sekarang saya sama istri udah nggak risih. Kita jauh lebih bisa komunikasi tuh udah nggak ada fight, lebih cenderung oke ya,
Ini masalahnya ini. Kita jangan cari siapa yang salah, ini jangan keluarnya. Kita sama-sama ngalah. Jadi lu gak ada gua. Udah kita kembali ke Tuhan lagi deh. Gitu. Sahabat, mungkin kamu pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu. Kamu pernah disakiti, dikhianati, ditolak, kamu pernah dilecehkan, atau bahkan kamu pernah terjerumus ke dalam dosa yang begitu dalam. Sehingga pada akhirnya dunia melabeli kamu dengan orang yang gagal, orang yang hina, orang yang ditolak, orang yang tidak layak. Tetapi ingat ini baik-baik. Hari ini yang membentuk kamu bukanlah apa yang menimpamu. Yang menentukan identitasmu bukanlah apa yang menimpamu di masa lalu. Yang menentukan identitasmu adalah apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib. Apa yang menimpa Kristus karena dosa-dosa kita. Itulah yang menentukan siapa kita. Hari ini Kristus tidak hanya menebusmu dari dosa. Tetapi Kristus juga memberikan identitas yang baru. Kamu sekarang adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kamu tidak perlu lagi hidup di dalam luka masa lalu maupun rasa bersalah. Datanglah kepada Yesus karena Yesus sudah membayar semuanya. Kamu bisa menjalani hidup bukan dengan identitas dari masa lalumu, tetapi dari apa yang Kristus sudah berikan, yaitu ciptaan yang baru. Kamu adalah pribadi yang baru berkat kasih karunia Tuhan yang begitu mulia. Jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan identitas, kamu bergumul dengan gambar diri karena luka dan kejadian di masa lalu yang menimpamu, saya mau mengajak kamu untuk berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur buat anugerah dan kasih karunia yang Kau limpahkan lewat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Bersyukur oleh kasih karunia itu Kristus telah mati untuk menebus kami. Dan bukan hanya menebus kami diberikan identitas yang baru. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah orang yang diampuni, kami adalah orang yang dibenarkan, dan kami adalah ciptaan yang baru. Kami berdoa dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, Roh Kudus ingatkan kami siapa kami di dalam Kristus. Sehingga kami bisa menjalani hidup dengan identitas baru kami, hidup yang memuliakan nama-Mu, hidup yang lepas dari dosa dan kecenderungan kami, sehingga kami bisa hidup benar-benar bagi-Mu yang sudah menyelamatkan dan menebus kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun jika hari ini kamu sedang bergumul di dalam identitasmu, kamu tidak tahu kemana harus melangkah karena lukamu di masa lalu, ingat, kamu tidak sendirian. Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa, dan yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami tunggu ya. Sahabat, perjalanan hidup tidak selalu mudah. Ada yang jatuh, tersesat, bahkan kehilangan harapan. Namun kasih Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan. Lewat program Solusi, kami melihat banyak hidup yang dipulihkan. Banyak orang yang putus asa mendapatkan kembali harapan. Banyak orang yang tersesat kembali ditemukan. Dan kamu bisa menjadi bagian dari kisah pemulihan tersebut. Jika hati kamu tergerak untuk menjadi bagian dari kisah pemulihan ini, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya setiap kontribusimu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.